Shalom Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan bisa berkumpul kembali di tempat ini. Mari kita sama-sama datang dengan penuh ucapan syukur. Kita mau sembah Dia, berikan segala yang kita miliki buat Tuhan kita. Saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk bersatu sebentar. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu selama 1 minggu ke belakang Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu beserta kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti-Mu, Bapa seperti-Mu. Kau teramat mengasihi kami Tuhan. Kini kami datang dengan penuh ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu. Kami tenang bersama-Mu Tuhan.
Kami tidak dapat apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau di setiap waktu kami. Bapa, mungkin kami anak-anak-Mu tidak setia sama Engkau Tuhan, tapi ajarilah kami Tuhan setiap hari untuk terus mengandalkan-Mu, untuk terus berserah kepada-Mu. Bapa, ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau bawa ke sini. Kami mau meninggikan Engkau, sebab Engkau Allah yang hidup, Bapa yang kekal Tuhan. Dan kami mau terus berdiam diri di sini Tuhan, menyembah-Mu Bapa, karena kami rindu Tuhan lawan kami. Terima kasih Bapa, berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti. Kau yang menyertai umat-Mu, memberikan sukacita, memberikan pengharapan, memberikan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Kita punya Allah yang hidup. Mari Bapak Ibu kita terus bersorak-sorai.
Hanya sungguhnya kasihmu sepanjang hidupku, dengan aku menebus dosaku. Sungguhnya kasihmu sepanjang hidupku, hatiku hanya untukmu. Haleluya. Bapak Ibu terus percaya dengan Allah yang besar, yang pasti memberikan mujizat bagi kita. Kita mau sama-sama katakan sungguhnya kasihmu, sungguhnya kasihmu di sepanjang hidupku, dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguhnya kasihmu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Yes, sungguhnya kasihmu di sepanjang hidupku, kau tebus dosaku. Sungguhnya kasihmu di sepanjang hidupku, hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pasang telinga kita mau buka hati kita supaya setiap firman yang masuk kita dapat mengerti.
Taufik. Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Ada yang sudah ngantuk ya. Oke, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, bersyukur karena Tuhan baik. Amin. Kita datang beribadah bukan karena terpaksa, tapi kita datang beribadah karena sukacita. Orang yang datang beribadah dengan sukacita adalah orang-orang yang sungguh mau mengejar hadirnya Tuhan. Mengejar hadirmu, bukan mengejar-kejar Tuhan ya. Tapi mengejar hadirnya Tuhan itu kita beribadah bagaimana hadirat Tuhan itu turun dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita mengalami sukacita dan damai sejahtera. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu terakhir di bulan April ya, minggu terakhir di bulan April, tak terasa sudah 4 bulan. Saudaraku, waktu berjalan begitu cepat, padahal tetap sama 24 jam satu hari ya. Tapi ketika kita ya menjalani kehidupan kita sehari-hari tanpa ada sesuatu hal yang menjadi fokus kita, maka waktu itu begitu cepatnya berlalu. Karena apa? Kita tidak punya tujuan yang jelas. Tapi kalau kita punya tujuan yang jelas, kita akan berusaha seolah-olah waktu itu bergerak lambat. Kenapa? Tidak segera sampai tujuan. Tapi kalau kita memiliki kehidupan ini menjalani dengan tanpa tujuan, seolah-olah waktu begitu cepat berlalu. Ujung-ujung sudah 4 bulan melewati Paskah, sebentar lagi 6 bulan itu apa namanya? 1 semester yang sudah sekolah ya, bulan yang kelima yang kelas 3 sudah mulai siap-siap. Begitu juga dengan orang tuanya. Bahkan di sekolah lain, saudaraku, hari ini yang kelas 3 itu sudah gak sekolah. Hanya di Purwokerto aja yang mungkin masih sekolah. Dan ada yang kelas 3 ya, masih sekolah. Ngapain? Oh, ujian praktek belum selesai. Kemarin kami mampir ke Jogja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di situ ada seorang anak yang SMA, tapi sudah nggak sekolah dari minggu yang lalu. SMA. Oh gitu ya. Sudah mulai ikut tes. Ya, tes mau masuk kuliah kemana. Nah, kalau yang SMP belum selesai. Oke. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini apa yang sedang kau lihat, yang sedang kau dengar, apa yang sedang kau pikirkan? Seperti kronologi di beranda Facebook. Apa yang kau pikirkan? Ya, ada tulisan begitu kan? Di beranda Facebook, apa yang kamu pikirkan, apa yang Anda pikirkan. Nah, sekarang ini kita sedang memikirkan apa? Ya, apa yang kita dengar hari-hari yang sudah lewat, apa yang kita lihat di media massa, di media sosial, di depan mata kita, di tempat kerja kita, di tempat usaha kita, ya, di pasar, di sekolah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang kita pikirkan hari-hari ini, saudara yang dikasih Tuhan? Ya. Nah, saya mengajak saudara tentang kata krisis. Ya. Apakah saudara hari ini memahami tentang arti kata krisis? Ya kan? Kalau kita mendengar bahwa di dalam dunia perekonomian dikenal oleh pengamat ekonomi, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Ya, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya.
Sementara di pasar tradisional, di pasar ekonomi, di wilayah kita, apakah sudah mengalami hal yang sama? Ya. Apakah kebutuhan-kebutuhan kita tercukupi dengan pendapatan-pendapatan yang kita miliki? Ya, pendapatan yang kita terima apakah mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan tiap-tiap hari kita, saudaraku yang di. Nah, kalau itu tidak bisa memenuhi segala kebutuhan kita, artinya ada sesuatu hal yang dikeluarkan secara brutal. Secara brutal itu ya pengeluaran habis-habisan. Sehingga saldoku tidak bisa untuk buat transaksi lagi. Artinya di bawah ambang limit. Ya. Tidak bisa untuk transaksi lagi, untuk GoPay, untuk OVO, untuk Gojek, ya, untuk pembayaran belanja di Alfamart misalnya kan. Ternyata ini kayaknya sinyalnya ini. Sinyalnya nggak connect ini. 3 kali tetap nggak connect, ditutul nggak gerak-gerak saudara ini. Oh ternyata usut punya usut, saldonya tidak mencukupi. Nah itu yang dinamakan dengan krisis. Itu contoh yang gampang saja saudara yang dikasih Tuhan. Nah ketika dalam keadaan krisis, apa yang terjadi dalam pikiran kita? Siklus metabolisme tubuh kita terganggu nggak? Ketika seseorang sedang mengalami krisis, apakah mengganggu sistem metabolisme, mengganggu pikirannya? Ya, ada orang ketika sedang mengalami krisis, pikirannya selalu bekerja, memutar otaknya berputar terus-menerus, tapi tidak bisa berhenti-berhenti, yang mengakibatkan dia tidak bisa tidur, sehingga setiap malam dia bingung mau ngapain, mata masih mencelik, kanjilan, gak bisa tidur, insomnia. Kenapa? Dengan pendapatan seminim mungkin harus misalnya begini. Ketika seorang ayah, seorang bapak memiliki tanggung jawab untuk membiayai seluruh kebutuhan keluarganya dan membiayai anak-anak sekolah, sementara pendapatannya tidak mencukupi itu semua, karena sesuatu dan lain hal, ya, karena krisis itu tidak bisa disangka-sangka. Ya, pengamat itu hanya mengamat-ngamati, tapi datangnya krisis itu tidak terduga. Seperti orang main saham. Ya, orang main saham bisa grafiknya naik, tiba-tiba ngejlek. Ya, itu bisa membuat orang bangkrut. Ya, yang tadinya tenang-tenang, santai-santai, oh aman, ya kan? Dunia perjualbelian emas lagi naik-naiknya. Dalam 1 hari itu bisa turun 3 kali, saudara. Ketika saudara mengamati harga emas hari-hari ini, kecuali Mas Jo, tetap naik ya. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, pada akhir zaman ini waspadalah dan berjaga-jagalah. Namanya waspada dan berjaga-jaga itu tidak ketiduran, saudaraku. Ya, ketika saya sedang janjian dengan teman saya yang ada di Solo, saya ada di Jogja, saudaraku, dia telepon dari dari sore mulai chattingan WA, tapi nggak ada sebuah keputusan. Nantilah kapan mampir, nantilah. Ternyata saya sudah kecapekan mainkan HP, jam 10 dia telepon 2 kali tidak terdengar WA, apalagi namanya juga ketiduran. Mau mampir gak jadi, gitu kan. Nah, itu namanya tidak berjaga-jaga. Kenapa seseorang bisa ketiduran? Bisa jadi karena capek, lelah, ya kan?
Lelah ya Pak Victor ya. Banget kan belum tidur ya. Ya berjaga-jaga semalam-malaman. Padahal Yesus berkata kepada 3 muridnya yang paling dikasihinya, paling dekat, paling disayang, Yakobus, Petrus, Yohanes. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku tak naik ke atas. Refleksi, ya. Ketika turun, sudah ngorok 3 orang ini, sudah lihat. Tidak sanggupkah engkau berjaga 1 jam saja? 1 jam saja. Ya kan? Wah, doa 1 jam lo ngomong apa ya? Ada kan? Biasanya yang menara doa itu 2 abad. Doanya dibagi per 2 jam, per 2 jam. Kalau saudara yang pernah berada di circle doa di menara doa kan? Ya kan? Naik ke lantai 4 ya. Berdoa 2 jam di sana. Haleluya, haleluya. Ternyata kawan saya muter HP-nya, yang nyanyi HP-nya saudara. Ada akhirnya menara doa pasang CCTV. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak kuatkah kita berjaga barang sebentar saja? Tidak harus 1 jam, ya kan? Nah, saudaraku, karena krisis itu datangnya tidak bisa disangka-sangka, maka kita harus waspada dan berjaga-jaga. Seandainya krisis itu datang, apa yang akan kita kerjakan, saudaraku? Nah, saya mengajak saudara membaca dari Habakuk pasal yang ketiga, Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Ini doa Habakuk, saudaraku. Habakuk pasal ketiga ayat 17, 18 dan 19. Saya membaca ayat 17, saudara membaca ayat 18, 19 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini satu peristiwa yang sungguh membuat seseorang akan mengalami kegentaran, saudara. Seringkali orang berkata bahwa doa itu tidak bisa mengubah segalanya. Betul kalau tidak ada orang et labora. Kalau doa bisa mengubah segalanya tanpa melakukan apa-apa, enak dong. Ya, enak. Gak usah kerja, dongo baik. Ya kan? Doa mengubah segala sesuatu, doa mengubah segalanya kalau kita melakukan bagiannya. Yang percaya katakan amin. Amin. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Artinya apa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Nol. Ngenol. Ya. Kalau orang yang punya duit, punya penghasilan, masih ada pengharapan di akhir bulan ada gajian. Tapi kalau saudara yang freelancer, ya, orang yang mandiri, tidak tergantung atasan, dia menentukan nasibnya sendiri, yang hasilnya tidak menentu kapan datangnya besar, kapan
kapan yang diterima kecil itu terjadi seiring dengan perubahan waktu dan zaman. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ketika hal itu terjadi, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan? Ya. Kalau semuanya yang kita kerjakan tidak menghasilkan, kalau semuanya yang usaha yang kita buat tidak membuahkan keberuntungan, bahkan cenderung rugi, ya, modal sudah habis, tenaga sudah habis, pikiran kita sudah burn out, sudah lelah banget. Kenapa? Mau ngapain lagi, mau kerja apa lagi, mau usaha apa lagi, toh faktanya hasilnya nol. Mungkin ada sebagian orang yang tidak mengalami hal itu. Karena apa? Masih ada cadangan, saudaraku. Ya kan? Ketika ada kebutuhan besar, oh gampang lah, nanti kalau minus jual mobil. Oh nanti kalau minus jual motor. Kalau yang nggak punya mobil, nggak punya motor, jual apa? Jual diri. Saya nanti kasih tahu saudara. Kalau saudara nggak punya apa-apa, saudara harus membranding diri. Ya. Nanti saya akan pertunjukkan bagaimana ada seseorang yang luar biasa yang terinspirasi dari situ, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, krisis, ya, kita harusnya bisa tetap eksis di dalam Tuhan. Krisis itu tidak membuat kita mati, tapi krisis itu membuat kita tetap eksis. Bahkan walaupun krisis sekalipun bisa resepsi. Bagaimana mungkin pohon ara tidak berbuah? Apa tadi? Lagunya gimana? Pak Victor lagunya? Lupa ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, kan ada lagunya ini. Ya. Kita sudah tidak memiliki pegangan apa-apa. Saudara tidak memiliki cadangan apa-apa. Limit. Ya. Artinya nol. Ya. Ibaratnya kalau boleh dibilang di dompet aja hanya ada uang 5.000. Itu saya. Kok dari kemarin jual aja. Ya. Tapi ketika hari ini kita datang beribadah, bisa dengan sukacita menyanyi dengan losdol, ya, losdol ya. Nyanyinya bisa losdol. Tapi ada banyak orang ketika dalam kondisi krisis, dia tidak bisa menyanyi apa-apa, tidak bisa memuji Tuhan, tidak bisa gerak apapun karena apa? Pikirannya sedang buntu dan kaku, saudara. Ya, kalau saudara membaca flyer yang diposting sama Hizkia, ya, di situ apa? Bukan keadaan yang menentukan iman kita, tetapi iman yang menentukan cara kita menghadapi keadaan. Jadi yang menggerakkan kehidupan kita itu iman, bukan karena fakta. Fakta itu sudah hadapi sehari-hari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berarti setiap hari ada ada enggak setiap hari saudara terbebas dari kesusahan? Bangun tidur aja sudah susah, ya kan? Apalagi kesusahan sehari cukuplah sehari. Ya, artinya setiap hari ada kesusahan. Setiap orang yang masih bernapas akan mengalami kesusahan. Itu karena apa? Dari awal ketika Adam terusir dari Taman Eden, Allah berkata, engkau akan berjerih lelah
berjerih keringat, berjerih payah untuk apa? Mencari makan. Kalau hari ini saudara makan tanpa berjerih lelah, itu namanya anugerah. Orang masih panas-panasan di luar sana, saudara bisa bernyanyi, memuji Tuhan, duduk manis, duduk santai, pulang ibadah masih bisa makan, masih bisa kuliner, itu anugerah. Orang lain hari Minggu masih kerja. Yang kerja pengennya istirahat. Yang tidak kerja inginnya punya uang, pengennya kerja, ya. Terbolak-balik saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, krisis tidak membuat iman kita itu roboh, iman kita itu tepar, iman kita itu rontok, saudara. Tapi krisis membuat iman kita itu tetap kokoh dan kuat. Kalau pada waktu krisis imanmu lemah, akan menguras seluruh energimu, akan menguras seluruh daya pikirmu, engkau mengalami akal yang tidak sehat, ya kan? Ketika akalmu tertutupi oleh krisis, kekhawatiran dalam krisis, maka yang terjadi engkau akan membuat sebuah tindakan keputusan yang di luar nalar. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan uang yang besar dengan cepat? Karena tidak mau uang receh. Padahal firman Tuhan berkata, orang yang setia dalam perkara kecil, dia akan diberikan perkara yang besar. Orang yang setia menerima, mengelola berkat yang kecil, dia akan dipercayakan dengan berkat yang besar. Dimulai dari kecil, saudara. Jadi krisis itu hal yang biasa. Tapi krisis dalam bahasa Indonesia punya pengertian gawat darurat. Krisis itu danger. Apa? Bahaya. Krisis itu bahaya. Waduh, ketika krisis terjadi, isu krisis moneter terjadi, krisis ekonomi terjadi, isunya begini, orang sudah mulai khawatir, ketakutan, bingung. Ketika mulai krisis BBM, panik buying ya. Mulai berbondong-bondong antri ke SPBU untuk beli stok BBM. Takut nanti tidak kebagian, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, beberapa waktu yang lalu juga terjadi demikian dengan beberapa produk kebutuhan pokok. Ketika terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok semakin melambung tinggi dan pasokan itu terhenti karena pada waktu itu ada COVID, maka orang mulai panik, mulai beli besar-besaran dan menarik uangnya dari bank berbondong-bondong karena takut tidak bisa diambil, sudah. Tapi masalahnya mau diambil, yang diambil apanya? Oh, saldonya aja limit ya Mas ya. Panik. Yang mau panik apanya? Yang mau ditarik itu apanya, saudara yang kita? Nah, dalam menghadapi krisis, dalam menghadapi bahaya, gawat, bahaya, imanmu harus tetap kokoh untuk menjaga stabilitas nasional. Ya, kalau enggak, saudara akan mulai gemblung. Ya, kenapa? Sudah enggak kuat mikir. Kalau orang lain, ya lah orang iso mikir ya ditinggal ngopi toh. Masalahnya kopinya juga gak ada. Ya, loh, ditinggal ngopi, kopinya gak ada lah, ngapain lagi? Nah, sudah tetap menemukan jawaban di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kritis. Ketika krisis itu muncul berawal dari kondisi kritis. Tahu kritis? Yang di rumah sakit kritis. Pasien ini dalam kondisi
Lupa ya. Pasien ini dalam kondisi kritis, Di bawah kondisi normal. di bawah kondisi normal. Artinya Nah, iya. bahaya. Kalau tidak segera ditangani, bisa game over, saudaraku. Nah, kalau sudah game over, tidak segera ditangani, tidak memenuhi prosedur, nanti akan terjadi malpraktek. Tidak segera ditangani, akhirnya meninggal. Padahal itu kondisi kritis yang menentukan mati dan hidup, bukan dokternya. Walaupun sudah ditangani, walaupun diinfus, sekalipun kalau sudah waktunya game over, ya game over aja. Ya kan? Bayangkan. Masih ingat? Wah, dipompa-pompa, dipompa-pompa. Nggak nongol-nongol itu hembusan napasnya, dipompa-pompa, nggak nongol juga. Ya, dibantu sebul, aduh baru makan peti. Oke, saudara yang dikasih, iman harus tetap kokoh, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada keajaiban di tengah-tengah krisis, ya. Ada keajaiban di tengah-tengah krisis, ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah hasil, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kas, semuanya hilang, musnah, rata dengan tanah. Saudara, ini yang namanya krisis, yang benar-benar krisis. Tidak ada yang dimiliki. Kalau janda sampai masih ada. Ya, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, masih ada yang menggenggam 5 roti dan 2 ikan. Ini benar-benar nol, saudaraku. Apakah di sini, saudaraku, kalau terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kalau saya boleh jujur, saya juga belum tentu kuat walaupun ngomong kayak gini. Sekuat-kuatnya orang yang punya iman yang besar, aku punya Tuhan yang besar, aduh piye bayarin. Ya apa ya? Apa santai baik, apa dipikirin, ya kan? Ya? Cara melindungi abondri, cara melindungi, membentengi diri sendiri, ya. Bagaimana? Apakah cukup dengan membiarkan masalah begitu saja? Ya, tanpa sesuatu hal yang menjadi bagian kita kerjakan. Nah, di sini Habakuk berdoa kepada Tuhan, saudaraku. Ya, kondisi nol. Kalau Dokter Riu Hasan, saudara, kalau saudara nonton video-videonya dokter luar biasa itu, ya kan, dia berkata bahwa doa itu tidak mengubah apa-apa. Kalau saya menambahkan, kalau tidak mengerjakan apa-apa. Tapi di sini Habakuk mengalami hal yang di luar nurul, di luar nalar, ya kan? Nol, ya. Semuanya habis, saudara. Bagaimana ketika Habakuk mengalami hal yang begitu mengenaskan dalam kehidupannya, dalam kepemimpinannya, di dalam situasi orang-orang di lingkungannya pada waktu itu, dia berdoa kepada Tuhan, ya kan? Jalan yang dilakukan Habakuk adalah berdoa. Masalahnya, ini berdoa hanya pada waktu krisis saja atau pada waktu melimpah, ya kan? Pada waktu susah berdoa, pada waktu senang berdoa enggak? Ya kan? Nah, nanti saudara pelajari sendiri pada waktu senang apakah Habakuk berdoa. Pelajari sendiri. Ya. Banyak orang mengalami double standar. Ya. Apa double standar? Mau enak tapi nggak mau yang nggak enak. Ikut Tuhan tuh mau enaknya aja. Ngapain ikut Tuhan kalau menderita? Ngapain ikut Tuhan kalau sengsara? Ngapain
hidup sekali aja kok ngajaknya menderita. Saya ketika awal-awal mau menikah, ngomong sama istri saya bukan seperti hal Romeo dan Juliet, saudaraku. Ya, aku akan membuat engkau bahagia, Fred. Tapi saya ngomong sama istri saya, maukah engkau menderita bersama denganku? Wanita zaman sekarang kalau dikasih ucapan kayak gitu langsung loh, wong wis menderita kok diajak menderita maning kan? Ya. Tapi pada waktu itu ya entah memang sudah jodohnya ya. Dia mau, sudah yang dikasih Tuhan, mau diajak menderita, kan aku pengangguran. Ya, lontang-lantung, kelayar duyur, gelayatan, kerjaan nih kan? Ya kan? Isone mek ngomong tok. Ya. Sudah hampir 15 tahun di Purwokerto. Layakan dulu. Tapi di sini, saudaraku, istri saya menerima saya. Dan saya mulai mengajarkan bagaimana impartasi melayani Tuhan. Kalau nggak sama visinya, saya repot. Bisa kecondal-condal. Nah, ini banyak orang mengalami double standar. Mau enak, nggak mau yang susah, saudara. Banyak orang ingin hidup diberkati, tapi nggak mau usaha keras. Itu artinya yang seperti dikatakan Dr. Yu Hasan, doa itu nggak mengubah apa-apa. Itu hanya memuaskan pikiranmu saja. Ketika kau berdoa, kau menjadi tenang, ya kan? Itu hanya emosional aja, ya. Tidak ada solusi di situ. Itu kata dia, bukan kata saya, bukan kata Firman juga. Tapi Alkitab berkata ora et labora, yang artinya berdoa dan bekerja. Orang yang berdoa dia juga harus bekerja. Orang yang bekerja dia juga harus berdoa. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Kalau ada susah, endingnya adalah happy. Kalau ada happy, di tengah-tengahnya ada gak mau jawab susah kan? Susah jawabnya. Susah jawabnya. Nah, sudah banyak orang ingin hidup diberkati, ya kan? Punya banyak uang, ya kan? Tapi nggak mau ngapa-ngapain, ya, rebahan. Kecuali rebahannya menghasilkan uang, menghasilkan kok. Iya, menghasilkan berapa? Menghasilkan berapa? Coba dihitung. Apakah cukup untuk beli kuota? Apakah cukup untuk ganti HP baru? Kalau memang rebahan itu menjanjikan, ya kan? Apakah cukup penghasilan rebahan itu bisa mengganti HP yang lama, yang mulai 3 tahun harus ganti HP? Ya Mas Jo ya? Loh kan harus update ya. Fotonya itu harus Full HD kan? Karena yang dijual foto kan? Kalau sesuai kerjaan setahun sekali. Nah kalau sesuai kerja, Sesuai kerjaan 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Itu sesuai kerjaan. Seperti orang beli laptop 5 tahun. Wah, kalau perusahaan besar nggak bisa bro. Kalau belinya yang paling mutakhir soalnya. Oh beli paling mutakhir. Berarti itu mahal ya? Iya, mahal. 5 tahun sekali. 5 tahun sekali beli. Ya, tapi itu bagian-bagian terakhir sudah ada ngadat-ngadat ya, tahun-tahun terakhir ya. Belum. Oh belum. Cuman ketinggalan. Gak mau diganti, cuma ketinggalan. Ya itulah ya, paham kan ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini kita akan melihat fungsi cermin yang rusak. Loh, kok ada tulisan fungsi cermin? Belum. Ya, krisis itu bahaya, tapi ada kesempatan, saudara. Sekali lagi, di dalam krisis itu bahaya, tapi ada kesempatan. Perhatikan baik-baik, ketika krisis ekonomi melanda,
pemain lama bangkrut, pemain baru muncul, ya. Pemain lama nggak kuat permodalan, akhirnya partai besar yang modal besar muncul, ya. Yang tadinya pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan uang di situ mingsek, tapi di sini ada muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang bisa untuk menghasilkan uang. Sekarang di media sosial, apalagi yang di TikTok, hampir semua dari bayi sampai nenek-nenek kakek sudah mulai live. Gabut ya, gabut, karaokean ya. Sampai lupa, saya perhatikan sepanjang hari live-nya itu bisa 3 kali, 4 kali. Loh, ini gabut kok tiap hari, Rek. Ya. Berjalan 1 tahun mulai ternyata ya tidak menghasilkan uang juga. Emang gampang FYP? Emang gampang menarik algoritmanya turun mengikuti kita? Ya kan? Emang gampang? Ya kan? Yang Facebook Pro, ya kan? Affiliate yang masuk kuliah. Posting dagangan orang, komisinya berapa? Ya, itu sudah saya lalui semuanya. Ibaratnya uang receh mulai dari 0,02 ya dolar. Wah, pira gimana? Ya, 2 rupiah misalnya. Gak gampang sebenarnya. Dengan modal rebahan kita mendapatkan dolar, itu juga gak gampang. Tapi bagi orang yang ya mengejar harirmu, selalu ada kesempatan. Amin. Loh, iya. Krisis dalam kondisi bahaya, danger, gawat darurat, tapi di situ muncul kesempatan. Jika saudara mengalami situasi kondisi gawat darurat kritis, maka ada kemungkinan saudara Anda akan memiliki peluang untuk menerima keajaiban di luar nalar yang tiba-tiba saudara dapatkan, ya. Beranjak dari depresi karena krisis berakhir dengan resepsi karena janji Tuhan. Karena orang yang berpegang janji Tuhan, Tuhan itu rancangannya rancangan yang terbaik. Tidak mungkin aku akan mengalami krisis bahkan mati di dalam krisis. Kalaupun itu terjadi ya sudahlah, ya kan? Tapi ketika iman kita mulai tumbuh, janji Tuhan, engkau mempunyai masa depan. Masa masa depanku suram? Ragu dong. Masa sih masa depanku suram? Kalau begitu Tuhan gak memenuhi janjinya dong. Nah, ini dalam kondisi krisis, kemana kita lari, saudara? Kemana kita berharap? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saudara tahu ini? Ya. Tahu? Dono Bakri ya. Wah, kenal ya? Enggak. Siapa tahu? Siapa? Nah, itu yang jelas ya. Bayangkan perbedaannya, ini Yono dan ini. Yani. Ya. Bayangkan stand up komedi yang dulu pemain sepak bola yang di film anak-anak itu yang terbang bolanya itu kan ya. Lihat aja giginya. Jaraknya 1 meter itu. Ya, tampangnya kalau saudara melihat tampangnya kurus, kering, krempeng, ya kecil, nyemungi, ya kan? Enggak mitayani saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi enggak nyangka dia bisa dapetin tuh amoy Kalimantan yang maknyus. Bayangkan ya. Apakah keterbatasan Yono
ya, mengurungkan niatnya untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Saudaraku yang dikasih, ini fungsi cermin yang rusak. Gunanya cermin yang rusak ya ini, kalau cerminnya terlalu bagus, saudara ngajak, aku memang gak pantas, aku memang gak layak, aku gak cocok sama dia, ya kan? Padahal bermimpilah setinggi langit, tapi hati-hati kalau sudah tinggi awas jatuh, ya kan? Nah, saudaraku, kalau ini saya kira memang amoy banget, saudaraku. Orang yang model kayak gini bisa mendapatkan yang kayak gini itu keajaiban, realita, anugerah 1001. Kecuali apa? Saudara pernah dengar apa yang dikatakan perempuan ini tentang komentarnya tentang Yono? Saya cari kenapa Yono ini berhasil mendapatkan istri yang cantik kayak gini nih, padahal dia tampangnya nggak memadai. Ini komentar pasangannya, saudara. Apa yang membuat kamu bisa tertarik suka dengan Yono? Komentarnya tahu? Komentarnya, dia pintar bertahan hidup. Ya, kan kondisi fisiklinya itu krisis, danger, bahaya, tidak menjual. Bagaimana ya si Yono ini menjual diri, membranding diri kalau dia itu emas murni yang sangat berharga. Ada orang ganteng tapi nggak pede dengan kegantengannya. Ada orang punya duit tapi nggak pede dengan kepunyaannya, ya kan? Dia anak orang berada tapi nggak pede dengan keberadaannya, keluarganya. Dia masih minder. Tapi Yono ini, saudaraku, wah luar biasa, pede banget. Ya, pede. Sekali lagi, saudara, fungsi cermin yang rusak, ya, dilihat dari sisi manapun, kira-kira kok jadi lupa nama dia ya. Ini loh siapa? Nanda. Aduh, ngeblank. Kalau dilihat dari sisi mana, perhatikan jangan yang ini kan. Perhatikan yang di layar itu. Dari sisi manapun, apa yang bisa membuat kamu tertarik dengan laki-laki model kayak gitu? Giginya kan? Kumisnya tak? Atau rambutnya? Wah, dia suspek. Bukan suspek, kurung. Isi rekeningnya. Isi rekeningnya Ganteng. nyanteng ya? Ganteng. Oh, ganteng. Jadi kesimpulannya apa, Mas? Pinter cari uang. Pinter cari uang. Kita cari uang. Muka jelek nggak apa-apa ya? Yang penting Banyak. ganteng, ora iso apa-apa. Lu makmuran, ngaplah-ngaplah. Kere mana? Kere mana? Itu Mas Lian yang ngomong loh. Oke. Perempuan itu berkata pintar bertahan hidup dia. Maksudnya dia pintar cari duit. Cari duitnya apa? Bagaimana caranya Yono cari duit? Berkarya. Hah? Kan yang dijual cuma omongannya, lambi netok, tetelan lambi itu namanya lambi super. Lo kan mulai ngece, lambi super lambi. Iya memang tetelan atap. Jika tampangmu tidak menjual, maka kamu harus serba bisa dalam usaha menghasilkan uang apapun caranya, walaupun cuma jual abab. Saudara, kalau mengandalkan tangan, lama-lama tangan kita itu kena saraf CTS, mainan HP melulu. Saya sudah berulang berkali-kali kumat, ya, tremor, mau megang piring aja gitu.
Mau makan itu Itu kemarin, berapa hari yang lalu, hari Minggu yang lalu, saya mau makan aja Akhirnya saya ngambil makan berdiri di atas tiang itu, piringnya saya taruh di sini sambil makan. Itu pun saya takut jatuh. Itu apa? Karena sehari 2 hari saya pegang HP itu nggak putus-putus. Ya kan, pendetanya tulisannya HP. Ya, jika tambangmu tidak menjual, maka kamu harus serba bisa dalam usaha menghasilkan uang. Berarti harus putar otak, muter terus otak. Oke, saudara. Keajaiban di tengah krisis itu pasti terjadi. Dalam pasal 3 ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yono bukan orang Kristen, gak kenal Yesus, tapi dia bisa memutar otaknya sedemikian rupa. Tahu nggak harga tiket ketika dia manggung show? 250 tiketnya, saudara. Hanya dengerin dia cerita, aku Jawa, dia Cina. Karena istri Cina. Itu yang dia jual. Apa yang terjadi dengan dirinya? Dia dijual, dibikin mainan, saudaraku. Nah, nanti setelah keluar dari ibadah ini, mulai nyari stand up-nya Yono ya. Ya, aku Jawa, dia Cina. Itu yang dia jual, saudara. Nah, apalagi harusnya orang yang mengejar hadirmu itu mendapatkan ilham, mendapatkan hikmah untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Di situ, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan. Dalam kondisi krisis masih ada harapan. Ya. Dalam kondisi krisis masih ada harapan. Ketika kemarin saya diajak istri pagi-pagi, benar jam 6 ya, ke pasar Wage. Saya mulai pemetakan pasar, saudaraku. Ya, pasar Wage jorok, kotor di mana-mana, debunya nempel segini-gini, sampah ada di mana-mana. Tukang kebersihannya kemana? Satu, ya kan? Pengemisnya di dalam pasar begitu banyak. 2, belum copetnya. Copet dicopet. Ya, pemetaan mulai dilakukan, searching. Melihat tumpukan sampah. Wih, ada rempesan kol. Bayu langsung. Bayu berkati gitu. Rempesan kol. Aku ngomong, itu ada cabai busuk disingkirkan di pojok. Langsung kan, itu sampah bukan? Saya tanya sama dia. Itu sampah bukan? Kalau istriku jawab sampah, langsung tak paranin itu. Tumpukan cabai berkresek-kresek. Masalah nanti jadi apa? Jangan tanya sekarang. Itu yang namanya ya, ada keajaiban di tengah. Keluar engkau dari rumahmu. Lihat kondisi keadaan zaman di luar sana, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin orang lain akan malu dengan pangkatnya, dengan titelnya, dengan jabatannya, akan malu karena memang punya uang, punya gaji. Tapi ketika engkau dalam kondisi krisis, malumu itu harus dibuang sama sekali. Teriak sama Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, ya kan? Di situ dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan. Apa yang kupegang jadi duit. Gitu dong. Apa yang kupegang jadi duit. Kalau di rumah, kalau di warung ya tante ya, ngadain gula, ya kan? Ngadain terigu, ya kan? Enggak payu-payu gulanya, terigunya. Misalnya, piye carane payu?
mengejar. Apa segampang itu? Iya kan? Apa segampang itu? Ya enggak lah. Tentunya ada perjalanan toh. Ya. Dalam krisis sekalipun, kau ibadah harus tetap sukacita. Amin. Baik. Orang bertuhan itu beda dengan orang yang beragama. Kalau saudara lihat podcast toh, orang bertuhan itu beda, orang beragama itu beda. Ya kan? Harusnya orang bertuhan itu lebih ambisius. Saya mulai berpikir ketika ada podcast bahwa mengatakan bahwa orang yang bertuhan itu pasti ambisius. Beda dengan orang yang beragama, dia hanya menerima takdir. Memang takdirnya Tuhan begini, ngasih rezeki hanya segini. Itu orang beragama, itu bukan orang bertuhan. Tapi kalau orang bertuhan, ya, sekalipun aku dalam lembah gelap, aku rawati, sebab kau besertaku. Bahkan, ya kan, yang lebih mengerikan lagi, ya kan, aku akan melewati, melompati tembok, ya kan, ojo maling baik. Tembok Yeriko itu lo roboh di kapak nih, Mbok dilompati Mbok, madepok tangan, setelah itu dilompati Mbok. Hal semudah itu Tuhan perintahkan banyak orang gak mau lakukan, pengennya yang soro-soro. Ya. Nah, orang bertuhan akan tampil dengan ambisi besar. Contohnya, segala perkara dapat kucakup dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku pasti bisa, aku pasti bisa. Bukankah itu ambisi? Tapi kalau orang yang beragama, ya wis lah trimo baik. Kesusahan sehari cukuplah sehari, besok maning. Lu sih bener sih bisa Pak. Asal ada makanan dan minuman, cukuplah itu. Ya, apa maning? Nggak boleh itu dipakai alasan, asal ada makanan dan minuman cukuplah itu. Itu nggak boleh dipakai alasan, lo nggak mau kerja lagi. Aku itu mau pensiun baik. Loh, ikut Tuhan mau pensiun. Nanti lihat berkati pensiun ke priwe. Ikut Tuhan boleh pensiun enggak? Emeritus. Ya, Tuhan aku pensiun lah pelayanan, aku gak pelayan lagi, ganti yang muda-muda. Ya wes lah kowe pensiun berkati ya pensiun tuh ya. Kepriwe? Aku wis tua, ganti yang muda-muda baik, yang pelayanan. Sudah aku di tempat-tempat lain orang yang udah tua-tua itu masih pelayanan aktif. Ya. Nah, orang bertuhan itu akan punya ambisi yang benar. Ya, kalau aku diberkati, aku bisa jadi berkat. Kalau aku enggak diberkati, aku enggak bisa jadi berkat. Berarti kalau aku diberkati, harus dapat berkat. Walaupun kondisi krisis sekalipun. Nah, bersama Tuhan kita bisa. Jangan merasa bisa sendiri jika tak mau menanggung resiko sendirian. Jadi kalau kita mau bisa, itu bisanya bersama Tuhan, menggandeng Tuhan. Kalau cuma sendirian melenggang, nanti resikonya ditanggung sendiri. Tapi kalau kita menggandeng Tuhan, resikonya yang nanggung. Yang nanggung siapa? Kalau Mas Ian belum menikah, resikonya ditanggung sendiri atau ditanggung sama orang lain? Sendiri. Tapi ketika Mas Ian sudah menggandeng Mbak Ayah, apapun yang terjadi dalam rumah tanggamu, apakah engkau akan menanggungnya sendiri? Teorinya bersama. Teorinya bersama. Kamu mungkin lah Mbak Ayah ngomong, kan kau gak sing dadi apa? Imam nih. Sing dadi pemimpin lho, kowe kudu tanggung jawab. Nah, kan aku kan nyentil. Tahu nyentil?
Follow. Apakah benar follow? Istri itu leher loh, kata wanita bijak ya. Istri itu leher, kata wanita bijak, tapi belum tentu bijak. Ya kan? Loh iya, banyaknya ikut wanita bijak gak bisa bijak. Ya. Katanya pria sejati juga belum tentu. Iya, itu dia. Jangan merasa bisa sendiri jika tak mau menanggung resiko sendirian. Gandeng tangan tuh, dia gandeng tangan Tuhan. Aku kok bingung ya. Gandeng tangan Tuhan, mengejar. Oh ini mulai gemblung ini. Ya, arah popo gemblung dong ini. Karo Gusti arah popo. Ya, Kristoholik. Ya, belum ada ya istilah Kristoholik diperkenalkan oleh orang lain. Saya sudah lama memperkenalkan Kristoholik, gila Kristus. Arah popo ya. Orang lain ngomongin aku gila ya. Tapi kan aku tahu kepada siapa kegilaanku itu. Kan gitu kan ya. Loh iya loh. Gila Tuhan. Gila Tuhan itu harus realistis saudaraku. Ya, gila Tuhan itu enggak dongo itu wong gemblung itu. Lha ya nek dongo gak apa-apa itu wong gemblung. Pasti itu. Ada sesuatu yang hilang dalam ingatannya. Karena apa? Untuk makan dia harus bangun, untuk makan dia harus masak, ya. Untuk makan harus cuci piring. Dongo makan sendok nemu dhewe. Kamu mungkin toh? Oke, maka bersama Tuhan kita bisa kajian bagi tengah krisis. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Bayangkan, diibaratkan seperti kaki rusa berarti apa? Lincah. Aku roh gerakan kepalamu. Ya. Ya, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Di bukit-bukit kan ketinggian lembah tinggi, lembah tinggi kan? Lembah bukit. Ya kayak gitulah ya. Nah, bisa menaiki puncak seperti rusa berlari di atas bebatuan. Saudara, Tuhan itu kekuatanku. Dalam kondisi krisis dalam hidupmu, siapa yang menjadi kekuatanmu? Ya kan? Kalau misalnya engkau mengalami tanggung jawab yang besar, tapi tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan, siapa yang menjadi andalan? Ya kan? Saya membaca sebuah status ya di Instagram, saudara. Ketika dia dituntut oleh keluarganya, mertuanya, istrinya, kamu harus punya rumah. Jual warisan gak setujui. Ya, jual diri gak laku, beda dengan Yono. Jual apa laku? Dia gak laku. Ya, akhirnya kalau memang sudah cukup Tuhan waktuku di dunia ini, biarlah aku pergi dengan akhirnya mau bunuh diri. Iya kan? Ada nggak yang kayak gitu mas? Ada loh, saya ngomong. Ada. Percaya. Iya ada. Orangnya di mana? Di Purwokerto. Nah, karena apa? Dia tidak memiliki Tuhan dalam hidupnya, maka kalau bisa Tuhan, aku selesai sampai di sini. Ya, mana sih? Selesai. Mana sih ya mas? Gak ngerti sate si enak. Sate si enak. Ya, udah 3 tahun dikasih kak apa diperbodoh. Nah, pintar bertahan hidup. Artinya di mana ada masalah dan di situ Anda memecahkannya, maka Anda bisa menghasilkan uang. Sekali lagi saudaraku, orang yang pintar bertahan hidup itu pintar mencari uang.
Karena sumbernya dia tahu, Tuhanlah kekuatanku. Di mana ada masalah dan saudara dapat memecahkan masalah itu, maka saudara bisa menghasilkan uang. Contoh, ya, dokter bisa dapat uang karena ada orang sakit. Betul? Dokter dapat uang karena ada orang sakit. Bengkel dapat uang kalau ada mobil motor rusak. Tambal ban bisa dapat duit kalau ada yang mau nambal. Makanya tusukin banyak. Nah, gimana menemukan masalah? Kalau ada masalah, wih, berkat. Sojiu ya. Padahal ada masalah ya, keder ya. Masuk ke pasar Wangi itu banyak masalah. Ya, nemu sayur sak karung mulai iso kembali ke tukang buah crispy sana, ada itu masalah sampah buah. Ya, Mas Gladi aja tak kasih sampah minuman dari sampah ya Mas ya. Wah, haucat ya kan? Itu sampah kok, kulitnya kok yang dibikin dari kulit loh. Dari kulit nanas, saudara pernah minum dari kulit nanas? Belum. Wah, nggak nawarin lah. Oke, udah waktunya habis. Oke, saudara, di mana ada masalah dan di situ Anda dapat memecahkannya, maka Anda bisa menghasilkan uang. Pinter-pinterlah untuk bertahan hidup dengan cara excellent, berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Oh, jangan pelit-pelit makaryo bekerja, saudara. Kalau engkau melakukan lebih daripada apa yang dibayarkan, itu namanya extra mile. Ketika Yesus berkata engkau disuruh berjalan 1 mil, kau berjalan 2 mil. Kalau engkau diminta baju 1, berikan 2. Nah, wong bajuku lu mewe 1 kok dikene 2. Ya. Itu ibarat kata, kerjakanlah lebih dari apa yang dibayarkan, maka kelak akan selalu ada harapan di dalam setiap masalahmu. Jangan hitung-hitungan, ini kan bukan tugasku. Siapa yang kemarin dia? Aku ditambahin kerjaan baru. Maju yes. Selesai. Ketika kau mendapatkan tugas yang baru yang bukan jobmu, lakukanlah dengan apa Pak? Hah? Dengan setia. Walaupun capek ya Pak ya. Haji ini orang muda-muda, kerjaannya ditambah-tambah. Nah, saudaraku, ingat, kalau bosmu tidak bisa memperhatikanmu, bos besarmu yang di surga itu yang akan memperhatikan. Amin. 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 Berikan yang terbaik. Dalam krisis sekalipun Tuhan punya acara. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami percaya Tuhan itu baik. Dalam kondisi krisis sekalipun, nol sekalipun, kami tahu kami sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan ada harapan. Bukan masih ada harapan, tapi ada harapan. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang sedang bergumul dengan hidupmu, percayalah Tuhan ada bersamamu. Yang percaya Tuhan Yesus terbaik sampai hari ini katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita mempersembahkan persembahan kita, dan saya panggil para petugas kolektan untuk maju ke depan, dan saya minta dengan kasih salam untuk terima kasih Tuhan untuk tanganmu sekarang. Kami semua ingin memberikan persembahan pada hari ini. Kau berkati tangan-tangan dan memberikan persembahan pada hari ini Tuhan. Berkati kami dan dengan terus menjaga. Haleluya. Amin. aku ingin
Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi langit tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke pas sayapmu, bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan. Berada di hadiratmu, Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu, dibawa ke pas sayapmu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke pas sayapmu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Kiranya Tuhan tolong jamah dan sembuhkan. Dalam berkat nama Yesus, kami berdoa untuk setiap umat Tuhan yang hari ini sedang mengalami kelelahan, sakit penyakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan Tuhan memberikan kesembuhan. Kami percaya tangan Tuhan turun kepada setiap umat-Mu yang hari ini berharap bahwa pertolongan satu-satunya yang memuaskan kehidupan hari ini adalah di dalam Tuhan. Berdoa untuk jemaat Tuhan, umat Tuhan yang hari ini sedang mengalami pergumulan dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, pasangannya, anak-anak, bahkan dalam dunia kerja. Tuhan memberikan pemulihan dan pertolongan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yang selalu berharap bahwa tangan Tuhan menuntun hidupnya sampai Tuhan datang yang kedua. Dalam berkat nama Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kau sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah di atas segala bangsa di bumi, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika kau mendengarkan suara Tuhan Allah dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati